polisi. Oh ya, oke. Kalau Pak itu kan telepon-teleponan. oh enggak, udah ada di sini. Oh, 5 orang polisi. Oke. Disebutkanlah. Oke. Ya kan? Siapa-siapa saja. Tapi abang nggak lihat, cuma disebutkan ada orangnya. Ya langsung disuruh Pak Jokowi duduk. Oh, I see. Mas Aiman, tolong ini Jadi penyidik yang minta. Sorry. sedikit. Bang Egy yang minta. Penyidik itu hadir. Enggak, ini tolong diperjelas nih Bang DHL. Itu Iman yang dimaksud itu Imam Pak bukan Imam. itu Kombes Iman Imanudin di Reskrimum Polda Metro Jaya. Betul. Oh, alah. Pak Rosadi. Imam apa Iman? Ada sebut Pak Imam. Imam katanya. Bang, Kayak itu dirkrim. Oh, Bang siapa? Bang Aiman. Apa Imam? Nggak, jangan nanti salah ini. Ini Bang salah. Aiman. 2 malam yang lalu di lantai 8 di gedung ini Ini Bang Rizwan nggak diundang tapi datang deh. ya, sudah terkonfirmasi dari Bu Elida Neti bahwa 2 dari 5 tersebut, 1 adalah Ibtu Rosadi, Kanit Kamnet 5, Polda dan Metro. Kombes Imanudin di di Reskrimum Polda Metro Jaya. Oke. Jadi 2 orang. Jadi pengaruh Jokowi ini real terhadap Oke. kepolisian Republik Indonesia. Oke. Isu kehadiran aparat kepolisian dalam pertemuan antara Egy Sujana dan Jokowi di Solo kembali menjadi sorotan publik. Roy Suryo dan Rismon Sianipar secara terbuka mempertanyakan keberadaan 2 orang pejabat dari Polda Metro Jaya dalam pertemuan tersebut, yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus dugaan ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi polemik. Menurut Roy Suryo dan Rismon, kehadiran penyidik atau pejabat kepolisian dalam sebuah pertemuan non-prosedural dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek perkara adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Mereka menilai secara etika dan hukum, penyidik yang sedang atau berpotensi menangani suatu kasus wajib menjaga jarak dari pertemuan-pertemuan informal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Terlebih jika perkara tersebut berkaitan langsung dengan figur sentral seperti mantan presiden. Bahwa pertarungan ini bukan kami dengan Bang Egy juga Bang DHL. Kami tahu biang koroknya Solo. Cuman kami mengungkap ini agar paham rakyat bahwa ini memang atensi Solo. Andaikan bukan atensi Solo, nggak berani tuh polisi 5 datang, apalagi ada Imanudin. Nggak berani. Karena itu melanggar. Kenapa? Ternyata prosesnya adalah dilakukan di Solo, baru di follow up. Harusnya adalah ada permohonan dulu, baru dimediasi oleh polisi, baru terjadi pertemuan. Jadi atau tidak? Ini kan tidak. Seolah-olah, dan kami bisa tegaskan itu yang terjadi, kinerja Polda Metro Jaya itu dikendalikan oleh Solo. Dan pernyataan Bang Egy yang menyatakan bahwa Jokowi masih punya kekuasaan itu terkonfirmasi melalui terbitnya SP3. Kalau kekuasaan pengaruh Jokowi tak ada, nggak berani Polda melawan syarat objektif yang jelas-jelas di atas 5 tahun kemudian dikeluarkan SP3. Nggak berani. Jadi saya tegaskan, ini karena yang adu domba Solo, kami sedang membongkar Solonya dulu. Bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal siapa yang hadir, melainkan soal prinsip penegakan hukum. Ia menilai jika benar ada aparat dari Polda Metro Jaya yang ikut dalam pertemuan tersebut, maka hal itu berpotensi menimbulkan persepsi adanya intervensi atau keberpihakan dalam penanganan kasus dugaan ijazah Jokowi. Kejanggalan semakin mencuat setelah pengakuan Egy Sujana sendiri. Dalam keterangannya kepada Roy Suryo, Egy menyatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh 6 orang. Dari 6 orang itu, menurut Egy, 2 diantaranya adalah polisi aktif. Pernyataan ini menjadi kunci penting yang membuat Roy Suryo dan Rismon harus mempertanyakan posisi dan peran aparat kepolisian dalam pertemuan itu. Bagi Roy Suryo dan Rismon, jika pengakuan Egy Sujana benar, maka isu ini tidak lagi sekedar perdebatan opini di ruang publik atau televisi. Mereka menilai perlu ada klarifikasi resmi dan terbuka dari Polda Metro Jaya untuk menjelaskan apakah benar ada pejabat yang hadir, dalam kapasitas apa dan dengan tujuan apa. Tanpa penjelasan yang transparan, polemik ini dikhawatirkan akan terus menimbulkan kecurigaan publik terhadap independensi penanganan kasus ijazah Jokowi. Tipjus itu hanya mungkin dilakukan oleh penyidik kalau ada kesepakatan perdamaian antara para pihak, baik yang mengklaim sebagai korban, katakanlah demikian, atau yang dianggap sebagai tersangka bersalah, katakanlah demikian, tetapi ada kesepakatan. Pertanyaannya, apakah pasal-pasal yang dikenakan kepada ES dan DHL itu semuanya kewenangan Jokowi, dia yang melaporkan? Oh tidak, ada 4 laporan polisi yang dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Pertama, ada Lecu Manan. Kedua, ada Maret Samuel Suken. Ketiga, ada Andi Kurniawan. 3 orang ini melaporkan 160 KWP, 28
ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancamannya di atas 5 tahun. Yang kedua, saudara Joko Widodo melaporkan beberapa pasal dan memang tidak masuk yang 32, 35. Sekarang ES dan DHL itu diterapkan tersangka pasalnya apa? Ternyata pasal yang pertama diterapkan sama dengan yang diadukan Jokowi. 310 KUHP, ya, pencemaran nama baik. 311 KUHP, fitnah. 27A Undang-Undang ITE menyerang Melalui jalur kekuasaan, bukan murni penegakan hukum. Jadi tidak cukup kalaupun Joko Widodo tanpa dimintai maaf sangat baik ya memberi pemaafan, padahal untuk urusan yang lain luar biasa begitu. Tapi saya kesampingkan itu. Artinya wewenang subjektifnya tidak hanya pada saudara Joko Widodo. Nah, itu wewenangnya ada pada pelapor lainnya. Pertanyaannya, apakah ada pertemuan antara DHL dengan Andi Kurniawan, antara DHL dengan Lecumanan, antara ES dan DHL dengan Maret Samuel Kaisen? Kan nggak ada. Kalau kemudian itu kan bisa dikonsolidasi, kan semua tergantung Solo. Nah, ini yang saya sebut bahwa restoratif justice itu bukan karena perintah undang-undang atau yang dikatakan Komisi 3 seolah ini kebaikan. Enggak benar itu. Ini karena apa? Arahan Solo. Kenapa? Karena ketika Jokowi memerintahkan pada polisi atas permintaan Egy Sujana yang tadi menyatakan perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum, lalu di follow up dan kemudian ada polisi diperintahkan itu. Artinya apa? Restoratif justice ini adalah restoratif justice yang dikendalikan oleh Solo, dalam hal ini saudara Joko Widodo, yang targetnya pecah belah perjuangan terhadap semuanya ini. Oke. Baik. Ada lagi. Saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, harus diselesaikan berwibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Saya akan datang meskipun ada kalimatnya, condition, kalau diminta oleh hakim. Nah, pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya, tetapi ya, saya heran, kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, nggak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Kalau semua nanti RJ, kami datang, RRT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Rismon Janipar kembali melemparkan tantangan terbuka yang dinilainya sebagai pembalikan permainan. Kali ini, ia tidak hanya sekedar merespon pernyataan pihak pendukung, melainkan langsung mengarahkan sorotan kepada Jokowi sendiri. Dengan nada tegas, Rismon mempertanyakan satu hal yang mendasar. Apakah Jokowi benar-benar siap hadir di pengadilan dan menjawab ratusan pertanyaan secara terbuka? Menurut Rismon, kehadiran di pengadilan bukan sekedar soal keberanian politik atau klaim kesiapan di ruang publik. Ia menekankan bahwa persidangan adalah ruang hukum yang keras, penuh dengan pertanyaan berlapis, detail, dan berpotensi menekan secara psikologis. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu. Dituntaskan di pengadilan. Asalkan Pak Jokowi menjaga janjinya datang di pengadilan untuk menghakimi kami. Karena 7 pasal loh ini. Pak Jokowi sendiri yang melaporkan kami 7 pasal. Bertanggung jawablah 7 pasal ini datang di pengadilan. Ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Gitu loh.